kenalin, nama aku Amelia, biasa dipanggil Amil. Jadi kali ini ikutin aku ya, kayak kita buat a day in my life ala aku. Nah, sekarang kita berada di Taman Narmada. Kenapa sih kok aku milih Taman Narmada? Apa ya alasannya? Karena Taman Narmada ini salah satu taman yang ada di Pulau Lombok yang mengusung tema alam. Nah, kalian bisa lihat kan, di sini sangat banyak sekali pepohonan-pepohonan yang hijau. Tentunya tidak hanya itu, karena di Taman Narmada ini banyak banget nih sejarahnya yang harus kalian tahu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang memerlukan banyak edukasi tentang sejarah-sejarah terdahulu. Jadi aku ke Taman Narmada itu bareng temen aku. Halo Feby. Halo. Jadi di sini aku ditemenin Feby buat mengeksplor di Taman Narmada. Taman Narmada terletak di Lombok Barat sekitar 10 km sebelah timur kota Mataram. Taman Narmada merupakan objek wisata yang tidak bisa terpisahkan dari kejayaan Kerajaan Karangasem saat berkuasa di wilayah Mataram. Taman ini memiliki luas sekitar 2 hektar. Pertama kali dibangun oleh Raja Mataram Lombok, anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727, yang diyakini sebagai tempat alternatif untuk upacara pakelem yang diselenggarakan setiap purnama kelima dalam musim tahun caka. Nah, salah satu tempat atau spot yang ada di Taman Narmada ini adalah ini, Balai Pertirtan guys, Balai Pertirtan. Ini seperti ini bentukannya, Balai Pertirtan. Nah, apa sih Balai Pertirtan ini? Mari kita cari tahu sini. Jadi bagi kalian nih yang pergi ke Taman Narmada, terus nggak tahu apa nih Balai Pertirtan, tenang aja, karena di sini tuh udah disediain kayak papan beginian untuk mengetahui apa sih Balai Pertirtan. Jadi Balai Pertirtan itu adalah sebuah balai atau rumah, kemudian di sampingnya itu terdapat sebuah kolam, di mana kolam itu merupakan pertemuan dari 3 sumber mata air. Yang pertama dari Suranadi, Lingsar, kemudian Narmada sendiri loh. Nah, konon katanya bagi umat Hindu, air ini dipandang sebagai air yang suci, dapat berkhasiat untuk pengobatan. Namun sekarang air tersebut dapat difungsikan sebagai air awet muda loh. Lokasi Balai Pertirtan tak jauh dari pintu masuk, persis di sebelah kolam pemandian Selir. Tampak luas, arsitektur bangunan sangat mirip atau khas dengan bangunan-bangunan di Bali. Bangunannya pun kecil, hanya mampu memuat sekitar 10 orang. Jadi teman-teman, di Taman Narmada sendiri ini bukan sejarahnya aja nih yang kayak kita perlu cari tahu, tapi di sini tuh juga menyediakan permainan-permainan yang kayak asik banget loh. Nah, salah satunya nih kayak ada bebek-bebekan. Nah, kalian lihat kan ada bebek-bebekan di sana, tapi sayangnya karena hujan, jadinya kayak tempatnya itu nggak dibuka. Jadinya ya sedih deh. Nah, sekarang teman-teman, aku berada di depan loket untuk membeli tiket masuk ke dalam kolam renang. Ternyata di Taman Narmada nggak hanya bangunannya yang saja yang bersejarah, akan tetapi di sini juga menyediakan kolam renang. Kolam renangnya bisa dimasukin dari anak-anak hingga orang dewasa. Harga tiketnya pun relatif cukup murah. Anak-anak hanya bayar 5.000, sedangkan orang dewasa cukup membayar 7.000 dengan waktu tak terbatas, yang artinya kita bisa bebas mandi sampai kapanpun, gak ditentuin waktu. Nah, sekarang kita udah dapat tiketnya, yeay! Ayo kita masuk ke dalam. Jadi selain tadi kan telaga kayak gitu kan, jadi di Taman Narmada ini juga memfasilitasi teman-teman yang mau ke sini tuh kayak
kayak berenang loh. Nggak cuma orang dewasa aja, kayak di sini tuh juga dapat berenang anak-anak. Seperti yang teman-teman lihat di belakang aku ini taman kolam renang Taman Narmada loh. Nah, di sini itu nggak cuma orang dewasa aja nih yang bisa berenang, tapi kalian yang kayak punya adik kecil atau teman-teman yang udah punya anak nih juga bisa ngajak anaknya berenang loh. Soalnya di sini tuh juga ada kolam renang yang buat anak kecil. Nah, tepat di belakang aku ini kolam renang yang khusus untuk anak-anak. Dan tiket masuk ke kolam renang ini itu bagi anak-anak itu 5.000 dan untuk orang dewasa itu 7.000. Cukup worth it ya. Dan itu sepuasnya loh, nggak berjam-jam gitu. Jadi kalian wajib deh datang liburan ke sini bareng keluarga, teman atau bahkan pacar kalian loh. Nah, semisal nih kalian capek, kalian bisa loh di sini kayak istirahat gitu. Soalnya nih di sini tuh juga dilengkapin kayak beruga gitu buat kita istirahat kalau semisal kita capek atau neduh kalau kita kepanasan atau kehujanan. Nah, tepat banget di belakang aku ini ada beruga, di mana beruga ini biasanya kayak orang-orang keluarga gitu nunggu di sini saat anaknya renang atau buat naruh barang-barang. Nah, di sini sebenarnya pengen banget guys kita mau berenang, tapi karena nggak bawa ganti jadinya kita cuma main air aja. Jadi teman-teman, ini suasana di kolam renang Taman Narmada sore itu saat aku datang. Cukup sepi karena habis hujan, mungkin orang-orang mager karena dingin juga suasananya ya. Nah, ini suasana di halaman Taman Narmada pada sore waktu itu setelah hujan. Buat kalian anak-anak muda yang mau datang ke sini nggak nyesel, soalnya di sini juga banyak spot-spot foto estetik yang dapat diunggah di sosial media. Nah, jadi kita sekarang berada di mana? Hayo tebak. Sekarang kita berada di Telaga Ageng. Apa sih Telaga Ageng itu? Nah, mari sini. Aku jelasin ya. Jadi, nah, yang harus kalian teman-teman ketahui bahwa di Taman Narmada ini nggak cuma punya satu telaga aja lah, tapi ada beberapa telaga yang diyakini punya cerita tersendiri loh yang unik. Nah, salah satunya itu ada Telaga Ageng nih. Di tepat di belakang aku ini namanya Telaga Ageng. Jadi ini penampakan Telaga Ageng secara jelasnya ya teman-teman. Jadi Telaga Ageng merupakan kolam terluas yang berada di Narmada. Kolam ini dibuat sebagai miniatur sagara anak. Telaga ini menjadi pengganti saat penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan. Di sini sang raja memanjatkan doa kepada para dewa. Sampai saat ini kondisi Telaga Ageng masih sangat baik ya teman-teman. Di sini sangat banyak wisatawan yang memanfaatkan spot untuk berfoto. Di sini juga terdapat permainan flying fox yang siap membawa kita meluncur di atas telaga ini sehingga kita dapat menikmati Telaga Ageng dari ketinggian.
Di Telaga Ageng juga banyak hidup ikan-ikan, contohnya seperti ikan emas dan lain-lain. Teman-teman yang minat dan tertarik pergi ke Taman Narmada ini, kalau bisa itu pagi. Karena apa? Karena yang jelas itu kayak masih banyak sekali tempat-tempat yang wajib yang masih buka gitu lah. Guys, ada ibu-ibu lagi senang. Jadi teman-teman, pada sore hari, halaman Taman Narmada difungsikan sebagai tempat berolahraga para ibu-ibu seperti senam aerobik, seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, ini penampakan depan gerbang memasuki Taman Narmada. Di sana terdapat pelang yang menunjukkan kita parkir di mana ya teman-teman. Nah, ini loket untuk membeli karcis untuk masuk Taman Narmada. Kita membayar 10.000 per orang untuk memasuki Taman Narmada. Nah, sekarang aku sama Feby nih, aku mau nanya-nanya, gimana sih Feb, perasaan kamu nih, kan baru pertama kali nih kamu ke Narmada, ke Taman Narmada, gimana sih perasaan kamu? Senang sih, kayak apa ya, memanjakan mata gitu loh. Lagi memanjakan mata guys. Banyak spot-spot yang bisa buat foto, kayak karena aku suka kayak berbau sejarah juga, jadinya seru. Ih, makasih Feby, semoga kita bisa ketemu lagi. Bener. Beneran deh, kalian wajib banget buat liburan keluarga, apalagi weekend nih kayak mantep banget. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, jadi kita memutuskan untuk pulang balik ke Mataram. Ini tidak lupa kita mengembalikan karcis karena tadi kita parkir itu dikasih karcis untuk ambil motor ya guys. Jadi ini kita mau ambil motor ya. Jadi guys, kalau kalian pengen ke Taman Narmada terus kayak takut treknya itu sulit, kalian gak usah khawatir karena trek ke Taman Narmada itu cukup mudah banget loh. Karena Taman Narmada ini terdapat di depan jalan raya loh untuk masuk gerbangnya. Nah, ini kita sedang di jalan untuk pulang ke Mataram. Semoga tidak hujan ya guys, karena tadi kita berangkatnya itu hujan. Karena tadi kita belum menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, sekarang kita singgah di masjid dulu untuk melaksanakan sholat asar ya teman-teman. Nah, ini setelah melaksanakan sholat asar, kita balik pulang ke Mataram sebelum hujan. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai dari Taman Narmada. Alhamdulillah selamat sampai dengan rumah. Dan jarak rumah aku ke Narmada itu kurang lebih ditempuh dalam waktu 20 menit ya teman-teman. Tadi lupa buat closingan di Taman Narmada, sekarang buat closingan di rumah. Terima kasih kalian yang udah nonton video aku ini. Terima kasih juga kepada teman-teman aku yang bantu support buat video ini juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf banget kalau banyak kekeliruan yang ada dalam video ini. Maaf juga banyak ngomong lo soalnya gugup guys. Dan terima kasih, semoga kalian betah menonton video aku selama 15 menit. Kemudian terima kasih, pokoknya kalian wajib banget pergi ke Taman Narmada, soalnya sangat cocok sekali buat healing, apalagi yang kalian ini sedang UTS, butuh refreshing yang sejuk-sejuk. Nah kalian wajib banget ke Taman Narmada karena kayak adem banget gitu.
Bye bye. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Terima kasih.